Nabi Abdullah al-Husain memerintahkan para sahabatnya untuk menaikkan sholat. Ada sebagian yang menjaga di depan. Salah satunya adalah Abdullah bin Sa'id al-Hanafi. Bagaimana ketika itu Abdullah bin Sa'id al-Hanafi menjadi tameng Abu Abdullah al-Husain. Ketika Abu Abdullah al-Husain sholat, ketika ada anak panah, Abdullah bin Sa'id al-Hanafi memberikan dadanya sehingga panah itu tidak mengenai Abu Abdullah al-Husain. Ketika dadanya telah penuh, kemudian ia memberikan punggungnya. Ketika Abi Abdullah al-Husain telah salam, Abdullah bin Sa'id al-Hanafi tidak kuat menahan kakinya. Ketika itu Abdullah bin Sa'id al-Hanafi jatuh di samping Abu Abdullah al-Husain. Yang keluar dari mulut Abdullah bin Sa'id al-Hanafi hanya awafaitu yabna Rasulillah. Apakah aku telah setia wahai putra Rasulullah? Dan apa jawaban al-Imam al-Husain? Na'am, anta amami fil jannah. Iya, dan engkau di depanku menuju ke surga. Alangkah bahagianya dia mendapatkan jaminan surga dari Abu Abdullah al-Husain, sayyidu syababi ahlil jannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul aliyyul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bi finaik. Alaikum minni jami'an salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-lail wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, aqulu lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada saat ini Allah memberikan kita hidayah. Allah memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Muharram. Allah izinkan kita untuk kembali bertemu dengan bulan Muharram untuk hadir di dalam majlis Abi Abdullah al-Husain dalam rangka menghidupkan Ihya Lailatul Muharram, menghidupkan hari-hari yang berkenaan dengan Abi Abdullah al-Husain, musibah yang terjadi kepada keluarga suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim di dalam surat At-Taubah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sungguhnya Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36.
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang Allah mana telah tentukan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu Allah menentukan ada 4 bulan. Bulan-bulan mulia, Ashhuril Hurum. Dzalika dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum. Bagaimana Allah menentukan hitungan bulan Qamariyah yang jumlahnya 12 bulan. Kemudian dalam 12 bulan itu ada 4 Ashhuril Hurum. Bulan-bulan yang mulia. Di mana umat-umat terdahulu ketika mereka memasuki bulan-bulan mulia, mereka menghormati bulan-bulan Ashhuril Hurum ini dengan menghentikan segala macam pertumpahan darah dan peperangan. Dan kita menyaksikan di mana di tahun ke-61 Hijriah ketika Ar-Rasul beberapa puluh tahun ketika Ar-Rasul setelah wafat, umat ini melakukan pembantaian di bulan-bulan haram yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'anil Karim. Bagaimana Abu Abdillah Al-Husain dalam sejarah Islam dibantai, tidak cukup dibantai, kemudian keluarganya ditawan, kemudian diarak dari kota ke kota, dipertontonkan kepada manusia, dan itu dilakukan semuanya di bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini telah Allah firmankan bahwa Muharram adalah salah satu dari bulan-bulan mulia. Dan kita menyaksikan kejadian itu. Musibah yang terjadi kepada Abi Abdillah Al-Husain merupakan musibah yang terbesar. Kita tidak akan pernah menyaksikan kembali musibah seperti apa yang dialami oleh Abi Abdillah Al-Husain. Musibah ketika yang terjadi kepada Abi Abdillah Al-Husain menjadikan musibah-musibah yang lain yang terjadi kepada anak cucu Adam menjadi kecil. Bagaimana ketika malaikat Jibril ketika mengabarkan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam tentang kejadian tragedi Karbala. Ketika mengabarkan kepada Nabi Allah Adam, kemudian Nabi Allah Adam menangis ketika mendengarkan kabar bahwa Al-Husain kelak akan dibantai di Karbala. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Allah Adam, "Ya Adam, waladuka hadza yusabu bimusibatin tasgharu indahal masaib." Wahai Adam, anak cucumu ini kelak yang bernama Al-Husain akan ditimpa oleh musibah, yang musibah itu yang dialami oleh Al-Husain akan menjadikan seluruh musibah menjadi kecil. Dan kita menyaksikan bagaimana ketika kita ingat dengan musibah Abi Abdillah Al-Husain, kita akan melihat seluruh musibah kecil. Karena tidak ada musibah yang terjadi seperti apa yang terjadi kepada Abi Abdillah Al-Husain. Pernah terjadi sekali di tahun ke-61 dan tidak pernah terjadi lagi selama-lamanya. Itulah musibah Abi Abdillah Al-Husain. Dan kemudian dari 12 bulan itu yang Allah tentukan, 12 bulan itu 4 bulannya adalah bulan-bulan mulia, termasuk bulan Muharram, 3 saling berdempetan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satunya berpisah dengan yang lainnya. Dan dari 12 bulan itu kemudian Allah tentukan di dalam 1 bulan itu pasti ada hari kesedihan dan ada hari kita bergembira. Dalam 12 bulan itu kita akan menyaksikan bagaimana Allah telah menentukan bahwa di dalam 1 bulan itu pasti ada hari kegembiraan dan ada hari kesedihan. Kita menyaksikan bagaimana dalam 1 bulan itu Allah takdirkan. Di dalam 1 bulan itu ada hari kegembiraan, misalnya seperti perayaan Maulidur Rasul, wilada a'immatil adhar, wilada manusia-manusia suci, dan hari-hari kegembiraan yang berkenaan, yang berkaitan dengan manusia-manusia mulia. Kita menyaksikan pasti dalam 1 bulan itu ada hari kegembiraan. Dan di dalam 1 bulan itu Allah juga selipkan 1 hari kesedihan. Agar kita tidak terlalu larut dengan kegembiraan kita. Agar kita tidak terlalu larut dengan tertawa kita, Allah selipkan, Allah takdirkan di dalam 1 bulan itu ada hari kesedihan. Seperti hari wafatnya Ar-Rasul, seperti hari syahadah a'immatil ma'sumin, atau hari-hari yang berkaitan dengan manusia-manusia mulia, kecuali 1 bulan. Allah takdirkan di dalam 1 bulan itu seluruhnya adalah kesedihan, dan itu adalah bulan Muharram. Min awal ila akhir al-husni wal buka, yaitu Muharram. Kita saksikan
ketika di bulan lain ada ucapan di antara sesama pecinta Ahlul Bait, as'adallah ayyamana wa ayyamakum, dan ada ucapan aqdamallah ujurana wa ujurakum. Tetapi di bulan Muharram tidak ada ucapan as'adallah ayyamana wa ayyamakum. Seluruhnya min awal ila akhir aqdamallah ujurana wa ujurakum. Inilah bulan Muharram. Allah tentukan, Allah takdirkan, Allah spesialkan seluruhnya bulan Muharram adalah al-husnu wal buka untuk Abi Abdullah al-Husain. Bagaimana kita ketika memasuki hari-hari awal Muharram, kita akan diingatkan dengan wusulul Husain fi Karbala, datangnya Al-Imam Al-Husain di padang Karbala. Bagaimana ketika Al-Imam Al-Husain datang di padang Karbala, kita akan mengingat tragedi-tragedi, cerita-cerita kesedihan yang menimpa Abi Abdullah Al-Husain. Ketika beliau memasuki sampai di padang Karbala, kemudian Abi Abdullah Al-Husain bertanya, "Ma ismu hadhil ard?" Apa nama tempat ini? Faqila Karbala. Tempat ini namanya adalah Karbala. Spontan Abi Abdullah Al-Husain mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, "Allahumma inni a'udzubika minal karbi wal bala." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malapetaka dan musibah. Kemudian Abi Abdullah Al-Husain berkata kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, "Inzilu fahahuna mahattu rihalina, fahahuna wasafki rima'una, wahahuna wa maktalu rijaluna." Turunlah kalian semua dari tunggangan kalian. Disinilah tempat kita kelak akan dikuburkan. Disinilah ada tempat kita akan dialirkan darah-darah kita. Disinilah tempat kita kelak akan dibantai. Maka turunlah kalian semua. Ketika telah turun semua, kemudian Abi Abdullah Al-Husain mengumpulkan seluruh keluarganya. Ketika dikumpulkan seluruh keluarga Abi Abdullah Al-Husain, Abi Abdullah Al-Husain memandangi wajah satu persatu keluarganya. Ketika memandang wajahnya, keluarganya satu persatu, kemudian Abi Abdullah Al-Husain mencucurkan air mata. Kemudian Abi Abdullah Al-Husain mengangkat tangannya seraya berdoa kepada Allah, "Allahumma inna itratu nabiyyika Muhammad wa qad akhrajna wa taratna wa ahjasna min harami jaddina Rasulillah." Ya Allah, kami adalah keluarga suci Nabimu Muhammad. Ya Allah, kami telah dikeluarkan, kami telah diusir, dan kami telah dipaksa keluar dari kota suci datuk kami Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian Abi Abdullah Al-Husain berdoa lagi, "Allahumma fakhud lana bihaqqina wanzurna 'alal qaumid dhalimin." Ya Allah, selamatkanlah kami dari perilaku orang-orang zalim. Kemudian setelah mengumpulkan seluruh keluarganya, kemudian Abi Abdullah Al-Husain memanggil para sahabatnya. Kemudian di hadapan para sahabatnya, Abi Abdullah Al-Husain memberikan pesan kepada mereka semua, "An-nasu abidud dunya wad-dinu la'ikun ala alsinatihim." Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa manusia adalah budak dunia. Ketika ia telah menjadi budak dunia, maka agama hanya akan ada di ujung pangkal lidahnya. Yuhituna ma darrat ma'alishahum fa'idha mahasu bil bala qallat dayyanun. Ketika mereka dalam keadaan senang, ketika mereka dalam keadaan memiliki sesuatu, maka mereka tebal keimanannya. Tetapi ketika mereka mahasu bil bala, ditimpa musibah, diberikan kesulitan, maka hilang agamanya. Abi Abdullah Al-Husain, kita akan diingatkan dengan cerita-cerita ini. Bagaimana ketika beliau di hari-hari awal Muharram, ketika beliau sampai di padang Karbala dan beliau mengumpulkan seluruh keluarga dan para sahabatnya. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, kemudian lewat hari-hari awal Muharram, kita masih akan diingatkan dengan kisah kesedihan Abi Abdullah Al-Husain. Bagaimana ketika di hari ke-7, ketika Abi Abdullah Al-Husain dihalau, dilarang untuk minum, keluarganya menjerit, anak-anak kecil, wanita-wanita di kemah, mereka semua menjerit kehausan. Kita akan diingatkan dengan hari-hari kesedihan Abi Abdullah Al-Husain. Ketika kita diingatkan dengan hari-hari di mana Abi Abdullah Al-Husain dilarang untuk minum, kita ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini karena Datuk Al-Husain. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Karena kalau bukan karenamu wahai Muhammad, kata Allah,
aku tidak akan ciptakan alam semesta. Bagaimana kita akan diingatkan dengan kisah ini? Kisah ketika keluarga suci Ar-Rasul dihalau, dilarang untuk minum air, sementara air itu Allah keluarkan dari min asabi jaddihil Mustafa. Allah keluarkan air itu dari jari-jari datuknya Al-Mustafa. Tetapi di Karbala kita akan menyaksikan mana alma ala harami Rasulillah. Air dilarang untuk dikasihkan kepada keluarga suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, hari-hari Al-Husain kita akan diingatkan. Muharram min awal ila akhir adalah kesedihan. Allah spesialkan bahwa bulan Muharram tidak ada kegembiraan di dalamnya. Ketika bulan lain ada kegembiraan, tetapi ketika masuk bulan Muharram, kita akan menyaksikan dari awal sampai akhir adalah kesedihan. Dan bagaimana kita akan diingatkan dengan cerita kesedihan Abi Abdullah Al-Husain ketika di malam Asyura. Malam ketika esok harinya adalah hari pembantaian. Dikatakan bahwa malam itu adalah Lailatul Wafa, malam kesetiaan. Malam itu adalah Lailatul Ibadah. Malam ke-10 itu adalah malam ibadah. Karena di malam ke-10 itu Abi Abdullah Al-Husain menghabiskan seluruh malamnya beribadah kepada Allah. Dan malam Muharram, malam Asyura itu juga dikatakan adalah Lailatul Taqarrub ilallah, malam mendekatkan diri kepada Allah. Karena di malam itu Abi Abdullah Al-Husain menghabiskan seluruh malam itu dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita akan diingatkan dengan kisah Abi Abdullah Al-Husain di malam Asyura itu. Ketika Abi Abdullah Al-Husain di malam Asyura itu berada di kemahnya sendirian. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidah Zainab, adik Al-Imam Al-Husain, ketika Sayyidah Zainab mencari abangnya Al-Husain, ketika sampai di depan kemah Al-Husain, Sayyidah Zainab melihat abangnya sendirian di kemah. Kemudian Sayyidah Zainab berkata, fi misli hadhil laila yutraku akhi wahdah wallahi la amdiyanna ila khaymati bani umumati wa atabahum bidalik. Di malam seperti ini, kata Sayyidah Zainab, mereka keluargamu meninggalkan Abi Abdullah Al-Husain, abangku sendirian di kemah. Aku akan panggil semua keluargaku, anak-anak pamanku, agar Abi Abdullah Al-Husain tidak sendirian di kemahnya. Ketika itu Sayyidah Zainab pergi ke kemah Abul Fadl Abbas. Ketika sampai di depan kemah Abul Fadl Abbas, Sayyidah Zainab mendengarkan suara hamhamah, suara menggelegar dari dalam kemah. Ketika Sayyidah Zainab melihat ke dalam kemah, mereka semua berkumpul dari keluarga, anak-anak paman Sayyidah Zainab. Kemudian mereka membentuk lingkaran, dan di tengah-tengahnya adalah Abul Fadl Abbas mujtami'ina kal halaqah. Kemudian Abul Fadl Abbas memberikan khutbah, yang dimana khutbah itu kata Sayyidah Zainab, ma sami'tuha illa minal Husain. Aku tidak pernah mendengarkan khutbah ini seperti yang disampaikan oleh abangku Al-Husain. Pada malam itu, malam Asyura, Abul Fadl Abbas menyampaikan khutbah seperti apa yang disampaikan oleh Abi Abdullah Al-Husain. Hamhamah menggelegar kemah itu. Kemudian Sayyidah Zainab mendengarkan Abul Fadl Abbas di dalam khutbahnya berkata, ya ikhwati wa bani umumati, idza kana as-sabah fa awwalu man yabruzu ilal qital nahnu antum tataqaddamuna lil maut. Ketika besok hari peperangan, kata Abul Fadl Abbas kepada seluruh keluarganya, ketika besok hari peperangan telah tiba, maka kami adalah keluarga suci Ar-Rasul yang terdepan untuk maju membela Abi Abdullah Al-Husain. Dan kemudian Abul Fadl Abbas berkata kepada seluruh keluarganya Banu Hashim, inna haula'il ashab qaumun ghuraba wal hamlus saqil la yaqumu illa bi ahli. Mereka itu sahabat Abi Abdullah Al-Husain adalah mereka orang asing. Mereka tidak tahu, mereka membawa beban yang berat. Jangan libatkan mereka dalam peperangan ini. Mereka cukup menafkahi keluarga mereka. Jangan libatkan mereka terhadap apa yang menimpa Abi Abdullah Al-Husain. Kemudian Abul Fadl Abbas berkata, li alla yaqulun nas qaddamu ashabuhum, sehingga orang-orang nanti jangan sampai mereka berkata, lihatlah keluarga Banu Hashim, mereka mengorbankan sahabatnya daripada diri mereka sendiri.
Kemudian ketika Sayyidah Zainab mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abul Fadl Abbas, falamma ra'at Zainab ijtima'ahum wa shiddata asmahum sakanat qalbaha wa farihat. Kemudian Sayyidah Zainab tenang, senang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abul Fadl Abbas. Kemudian ketika Sayyidah Zainab hendak pulang menyampaikan apa yang ia lihat di kemah Abul Fadl Abbas kepada saudaranya Al-Husain, ketika dalam perjalanan pulang ke kemah Al-Husain, Sayyidah Zainab mendengar suara ham-hama dari kemah Habib bin Madahir. Kemudian Sayyidah Zainab berhenti di depan kemah Habib bin Madahir. Ketika di depan kemah, Sayyidah Zainab ketika menengok ke dalam, ketika menelok al-ashab mujtami'ina kal halaqah, Sayyidah Zainab menyaksikan bahwa ashab Imam Husain, sahabat-sahabat setia Al-Imam Al-Husain, semua mereka berkumpul seperti lingkaran, dan di tengah-tengah mereka adalah Habib bin Madahir. Ketika itu Sayyidah Zainab mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib bin Madahir. Ketika itu Sayyidah Zainab mendengarkan Habib bin Madahir berkhutbah, ya ashabi, ataina hadzal makan linusrati gharibi Fatimah. Wahai sahabatku, kita datang ke tempat ini untuk menolong kekasih Sayyidah Fatimah Al-Husain. Kemudian Habib bin Madahir berkata kepada seluruh sahabat Al-Imam Al-Husain, idza kana as-sabah fa awwalu man yabruzu ilal qital nahnu nataqaddamu lil qital wa la nara Hashimiyan mudrijan bidamih. Wahai sahabatku, ketika besok hari peperangan, jangan sampai para Hashimiyan, para keluarga Al-Husain, mereka berlumur dengan darah. Kita yang pertama mengorbankan jiwa kita untuk Al-Husain. Jangan sampai mereka musuh-musuh Allah itu membantai keluarga suci Al-Husain. Li'alla yakulun nas qaddamu sadatuhum lil qital wa bakhilu alaihim bi anfusihim. Sehingga mereka musuh-musuh Allah itu, agar mereka tidak berkata, lihatlah para sahabat Abi Abdullah Al-Husain, mereka bakhil, mereka pelit terhadap jiwa mereka sehingga mereka mengorbankan sadatuhum, pemimpin mereka. Jangan sampai itu terjadi. Ketika mendengarkan ini, Sayyidah Zainab kemudian berlari ke kemah abangnya Abi Abdullah Al-Husain. Ketika Sayyidah Zainab berlari dalam tangisan. Ketika sampai di hadapan Abu Abdullah Al-Husain, Sayyidah Zainab tersenyum. Ketika Al-Imam Al-Husain melihat adiknya, Sayyidah Zainab tersenyum. Kemudian Sayyidah Zainab dipanggil oleh abangnya Al-Husain, ya ukhta Zainab, labbaika ya akhi, kata Sayyidah Zainab. Kemudian Al-Imam Al-Husain berkata kepada Sayyidah Zainab, ya ukhta mundu rihlana minal Madinah, ma ra'aituki mutabassimatan, akhbirini ma sababa dzalik. Wahai adikku Zainab, ketika dari perjalanan pertama dari kota Madinah sampai ke Karbala ini, aku tidak pernah melihat engkau tersenyum, wahai adikku Zainab, kata Al-Imam Al-Husain. Kemudian Sayyidah Zainab berkata, faqalat ya akhi min fi'li Bani Hashim wal ashab ra'aitu minhum kada wa kada. Kemudian diceritakan oleh Sayyidah Zainab kepada abangnya Al-Husain semua yang ia lihat di kemah Al-Abbas dan Habib bin Madahir. Kemudian Al-Imam Al-Husain berkata kepada adiknya Sayyidah Zainab, ya ukhta, inna haula'i ashabi min alimid dhur wa bihim wa adani jaddi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Wahai adikku Zainab, tahukah engkau mereka adalah sahabatku yang telah Allah ciptakan di alamid dur. Alamid dur ini adalah alam di mana diambilnya janji-janji setia mereka yang ingin membela agama Allah. Wa adani jaddi Rasulillah, dan ini telah dijanjikan oleh datukku Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian Al-Imam Al-Husain mengumpulkan seluruh keluarga dan sahabatnya di malam Asyura itu. Cerita yang sangat menyedihkan bagaimana hari-hari Al-Imam Al-Husain. Ketika Al-Imam Al-Husain mengumpulkan seluruh sahabat dan keluarganya, kemudian Al-Imam Al-Husain berkata, inni la a'lamu ashaban khairan min ashabi. Aku tidak pernah menemukan sahabat sebaik sahabatku. Kemudian Al-Imam Al-Husain berkata, wala ahlul bait abar wala awsal min ahli baiti. Dan aku tidak pernah menemukan keluarga yang paling setia, yang paling taat seperti ahli baitku. Kemudian Al-Imam Al-Husain berkata, fajazakumullahu anni khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Kemudian Al-Imam Al-Husain
berkata kepada sahabat dan keluarganya, wa inni qad adantu lakum fantaliqu jami'a. Kemudian Al-Imam Al-Husain di malam Asyura itu mengizinkan seluruh para sahabatnya untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Ketika mendengarkan izin dari Abi Abdullah Al-Husain untuk mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, meninggalkan Karbala, kemah itu bergemuruh, semuanya menangis. Kemudian satu persatu dari mereka menjawab apa yang dikatakan oleh Abi Abdullah Al-Husain. Dari keluarga Al-Aqil menjawab, idza ma yaqulun nas wa ma naqulu lahum inna tarakna sayyidana la wallahi la naf'al walakin nufdika bi anfusina wa nuqatil ma'ak faqabbahallahu al-aish ba'daka. Keluarga Al-Imam Al-Husain dari Al-Aqil berkata ketika Al-Imam Al-Husain memerintahkan semua mereka untuk pulang, wallahi kami tidak akan meninggalkanmu wahai Abu Abdullah. Bagaimana apa yang akan kita katakan kepada mereka ketika kita meninggalkan sadatina, pemimpin kami tinggalkan sendirian di Karbala. Kami akan menebuskan jiwa-jiwa kami untuk engkau wahai Abu Abdullah, dan Allah akan menjelekkan dan tidak ada kebaikan dari kehidupan setelah engkau wahai Abu Abdullah. Kemudian dari para sahabat Al-Imam Al-Husain, mereka juga berkata dalam kata-kata yang hampir sama, wallahi la nukhlika amma wallahi law alimtu anni uqtal wa ukhraq summa uhya yaf'al dhalika bi 70 marrah ma faraktuka ya Aba Abdullah. Jikalau kami dibunuh, kemudian kami dicincang, kami dibakar, dan kami dihidupkan kembali, dan itu dilakukan kepada kami 70 kali, kami tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Abu Abdullah Al-Husain. Ayolah ikhwah wal akhwat, kita akan diingatkan dengan hari-hari kesedihan Abu Abdullah Al-Husain, seperti hari-hari malam Asyura. Bagaimana ini terus sampai akhir Muharram, seluruhnya adalah kesedihan untuk Abi Abdullah Al-Husain. Dan kemudian ayolah ikhwah wal akhwat, dari cerita kesedihan Abi Abdullah Al-Husain, ketika masuk bulan Muharram, kita juga akan mengambil pelajaran indah dari Abi Abdullah Al-Husain. Karena Karbala adalah suatu madrasah yang dimana kita masuk ke dalamnya, kita akan mendapatkan pelajaran indah dari Abi Abdullah Al-Husain. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika kita masuki bulan Muharram, kita akan masuk ke dalam suatu madrasah, madrasah Abi Abdullah Al-Husain, yang dimana madrasah ini adalah madrasah yang luas, bagaikan lautan. Ketika kita menyelami lautan, kita akan menemukan kehidupan di dalamnya. Begitu juga dengan madrasah Karbala, kita akan ambil dari segi mana kita akan menemukan pelajaran indah dari Abi Abdullah Al-Husain. Madrasah adalah Karbala adalah suatu madrasah universal. Bukan hanya seorang muslim, non-muslim pun bisa mengambil pelajaran dari madrasah Karbala. Karena Abi Abdullah Al-Husain, yang diperjuangkan oleh Abi Abdullah Al-Husain adalah nilai-nilai kemanusiaan. Yang diperjuangkan oleh Abi Abdullah Al-Husain adalah mendekatkan kembali al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ketika kita masuk ke dalam madrasah Karbala, pasti kita akan mendapatkan pelajaran indah dari Abi Abdullah Al-Husain. Dan pelajaran indah itu kita akan saksikan, bukan kita hanya menangis dan bersedih untuk Abi Abdullah Al-Husain. Karbala adalah ibrah wa abrah. Karbala adalah tangisan dan pelajaran. Kita bukan hanya menangis, tapi kita harus mengambil pelajaran indah dari Abi Abdullah Al-Husain. Ketika kita duduk di sini, kita bersedih, kita menangisi Abi Abdullah Al-Husain. Pulang dari tempat ini, kita harus mengambil pelajaran indah dari Abi Abdullah Al-Husain. Karena Karbala, kita akan menemukan seluruh pelajaran Islam ada di Karbala. Dari pelajaran Islam yang paling berat, yang paling besar, sampai pelajaran Islam mulai yang terkecil dan terendah ada di Karbala. Di madrasah Karbala semuanya lengkap kita akan menemukan. Jika kita melihat kitab-kitab yang ditulis tentang tragedi Karbala, kita akan menemukan ribuan kitab yang telah ditulis membahas tentang Karbala. Ada yang membahas tentang kesedihannya,
ada yang membahas tentang ma'rakahnya, ada yang membahas dari segi kesedihan, ada yang membahas dari segi tadhiyah, pengorbanannya, ada yang membahas dari segi al-wafa, kesetiaan ashabil Husain, ada yang membahas dari bagaimana musuh-musuh al-Husain itu menjadi orang-orang yang keji dan beringas sehingga mereka memerangi Abi Abdillah al-Husain. Kita akan menemukan semua ini di dalam Madrasah Karbala. Bagaimana Madrasah Karbala mengajarkan kepada kita pelajaran Islam dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita malam ini akan mengambil pelajaran indah dari Abi Abdillah al-Husain berkenaan dengan pelajaran Madrasah Karbala, pelajaran yang sehari-harinya kita lakukan, amaliyah yang kita lakukan sehari-harinya, yaitu tentang sholat. Abi Abdillah al-Husain mengajarkan kepada kita bagaimana Madrasah Karbala mengajarkan tentang sholat. Bagaimana Abu Abdillah al-Husain di dalam situasi peperangan, situasi mencekam di hadapan puluhan ribu musuh, beliau tetap tidak meninggalkan sholat. Beliau tetap menunaikan sholat dan di awal waktunya. Dan ini menjadi cambukan bagi kita, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Jangan sampai kita teriak-teriak, kita sebagai pecinta Al-Husain, pengikut Al-Husain, tapi kita mampu untuk menunaikan sholat di awal waktunya, kita tinggalkan itu. Karena Abi Abdillah al-Husain ketika di Karbala, ketika masuk waktunya sholat zuhur, beliau tunaikan sholat di awal waktunya. Ketika Abi Abdillah al-Husain didatangi oleh salah satu sahabat beliau yang bernama Abu Sumamah As-Sa'idi di tengah-tengah peperangan, Abu Sumamah As-Sa'idi kemudian berkata kepada Abi Abdillah al-Husain, "Nafsi lakal fida ya Aba Abdillah, inni ara haula'il qaum qad iqtarabu minka, wala wallahi la tuqtal hatta uqtal dunan." Wahai Abu Abdillah, lihatlah para musuh-musuh Allah itu, mereka telah dekat kepada engkau, dan engkau tidak akan terbunuh sebelum aku terbunuh, wahai Abu Abdillah, kata Abu Sumamah As-Sa'idi. Kemudian Abu Sumamah berkata kepada Abu Abdillah, "Wa uhibbu an alqallah wa qad shallaitu ma'ak." Dan aku ingin ketika aku bertemu dengan Allah, aku gugur di jalan ketika aku membelamu, wahai Abu Abdillah, aku ingin aku meninggal dalam keadaan aku telah menunaikan sholat dan aku sholat bersamamu, wahai Abu Abdillah. Ketika Abu Sumamah As-Sa'idi berkata demikian, kemudian Abu Abdillah al-Husain berkata kepada Abu Sumamah As-Sa'idi, "Dzakarta shalah ja'alakallahu minal musallin adz-dzakirin." Engkau telah mengingatkan salat, semoga Allah menghitungmu dari orang-orang yang menunaikan salat dan dari orang-orang yang mengingatkan tentang salat. Kemudian Abi Abdillah al-Husain memerintahkan para sahabatnya untuk menunaikan salat. Ada sebagian yang menjaga di depan. Salah satunya adalah Abdullah bin Sa'id al-Hanafi. Bagaimana ketika itu Abdullah bin Sa'id al-Hanafi menjadi tameng Abu Abdillah al-Husain. Ketika Abu Abdillah al-Husain sholat, ketika ada anak panah, Abdullah bin Sa'id al-Hanafi memberikan dadanya sehingga panah itu tidak mengenai Abu Abdillah al-Husain. Ketika dadanya telah penuh, kemudian ia memberikan punggungnya. Ketika Abi Abdillah al-Husain telah salam, Abdullah bin Sa'id al-Hanafi tidak kuat menahan kakinya. Ketika itu Abdullah bin Sa'id al-Hanafi jatuh di samping Abu Abdillah al-Husain. Yang keluar dari mulut Abdullah bin Sa'id al-Hanafi hanya, "Awafaitu yabna Rasulillah?" Apakah aku telah setia wahai putra Rasulullah? Dan apa jawaban al-Imam al-Husain? "Na'am, anta amami fil jannah." Iya, dan engkau di depanku menuju ke surga. Alangkah bahagianya dia mendapatkan jaminan surga dari Abu Abdillah al-Husain, sayyidu syababi ahlil jannah. Al-Imam al-Husain mengajarkan kepada kita tentang sholat. Bagaimana Al-Imam al-Husain mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat sementara kita mampu untuk menunaikan sholat di awal waktunya, maka tunaikanlah sholat itu. Dan yang kedua, Abi Abdillah al-Husain juga memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana tentang kesabaran. Suatu pelajaran yang mungkin kita akan menghadapinya setiap hari-hari kita. Tentang kesabaran. Abi Abdillah al-Husain memberikan pelajaran kepada kita tentang sabar. Bagaimana beliau sabar menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada Abi Abdillah al-Husain. Bagaimana beliau dari kota Madinah menuju ke Karbala. Seluruhnya adalah yang beliau praktekkan adalah tentang kesabaran. Abi Abdillah al-Husain
Dari awal beliau memulai perjuangannya sampai beliau syahid, Al-Husain selalu tidak pernah lepas dengan yang namanya sabar. Terkadang manusia menganggap orang yang sabar itu adalah orang yang lemah. Tapi kalau kita mendengarkan dari apa yang telah disabdakan oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kesabaran itu bukan kelemahan. Kesabaran itu adalah kemenangan dan kekuatan. Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innan nasra ma'as sabr. Semuanya kemenangan itu akan selalu bersama dengan kesabaran. Dan ini dilakukan oleh Abi Abdillah Al-Husain. Bagaimana beliau mempraktekkan tentang kesabaran. Dari awal perjuangan beliau, ketika beliau ditimpa musibah, yang beliau lakukan ketika beliau hendak meninggalkan kota Madinah, beliau berziarah, beliau berpamitan dengan pusara suci datuknya Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengadukan semua apa yang beliau alami di hadapan pusara suci Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya beliau berkata, Allahumma inna hada qabra nabiyyika Muhammad wa anabnu binta nabiyyika Muhammad. Ya Allah, ini adalah pusara suci kekasihmu Muhammad, dan aku adalah putra dari putri Nabimu Muhammad. Laqad hadarani minal amma qad alim. Aku telah ditimpa oleh suatu masalah yang engkau lebih mengetahuinya, ya Allah. Wa ana uhibbul ma'ruf wa ukrihul munkar. Dan aku mencintai perbuatan ma'ruf dan aku membenci kemungkaran. Wa as'aluka ya dzal jalalil wal ikram bihaqqi hadzal qab wa man fihi illa makhtarta lima huwa laka ridha. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, dengan kemuliaan pusara ini dan kemuliaan orang yang ada di dalam pusara ini, Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pilihkan aku ya Allah. Pilihkan aku suatu jalan yang di dalam jalan itu ada kerelaan-Mu dan kerelaan Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Abu Abdillah Al-Husain. Ketika beliau ditimpa masalah, beliau selalu sabar. Dan ini apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Bagaimana Al-Quran Allah berfirman di dalam Al-Quranil Karim, wasta'inu bis sabri was salah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan dua hal, dengan sabar, dengan kesabaran, dan dengan salat. Dan ini dipraktekkan oleh Abu Abdillah Al-Husain di Karbala. Bagaimana beliau mempraktekkan kesabaran atas seluruh perilaku mereka yang memusuhi Abi Abdillah Al-Husain, ketika semuanya telah melakukan apa yang mereka lakukan kepada Abi Abdillah Al-Husain. Abi Abdillah Al-Husain selalu sabar menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada Abu Abdillah Al-Husain. Ketika Abi Abdillah Al-Husain telah sabar terhadap cobaan yang ia alami, kemudian di akhirnya, di malam Asyura, beliau mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, tilawatul Quran. Kemudian beliau menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Inilah yang dilakukan dan diajarkan oleh Abu Abdillah Al-Husain kepada kita, agar kita selalu memohon pertolongan kepada Allah dengan kesabaran. Dan ketika kita sudah sabar, maka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah kepada Allah, agar Allah memberikan jalan kepada kita. Semoga yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat, sehingga kita keluar dari tempat majelis Al-Husain ini, kita membawa oleh-oleh dari Abi Abdillah Al-Husain, dan oleh-oleh pelajaran indah dari Abi Abdillah Al-Husain itu kita praktekkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita ajarkan pelajaran indah itu kepada keluarga kita, dan semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah memberikan kita syafaatul Husain yaumal wurud, mendapatkan syafaat pertolongan dari Abi Abdillah Al-Husain, artinya juga mendapatkan syafaat dari datuknya Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammad wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.